Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa hidup, kesempatan untuk bisa berbicara, kesempatan kesehatan. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tentang bagaimana untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. An Uqbati bin Amirin qala qultu ya Rasulullah man najah. Dari Uqbah bin Amir, ia telah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam man najah, tentang bagaimana untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, amlik amsik lisanaka wal yasaka baituka wabki ala khotiatika. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, untuk menempuh kebahagiaan hidup di dunia, baik kesejahteraan di rumah, kebahagiaan di rumah, kebahagiaan dengan masyarakat, dengan tetangga dan lain sebagainya. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, satu adalah nasihatnya, satu amlik amsik lisanaka, jagalah lidahmu. Yang pertama itu harus bisa menjaga lidah. Kalau dulu kita belajar di TK atau di ibtidaiyah, guru-guru kita mengajarkan ihfad lisanaka, jagalah lidahmu, karena ketika kita tidak bisa menjaga lidah, ucapan yang kita keluar maka akan menyakiti hati orang lain. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa qul khairon aw liyasmut, berbicaralah yang benar atau lebih baik diam. Karena ketika kita tidak bisa berbicara dengan benar, dengan baik, apalagi menyakiti hati orang lain, maka hal itu akan menjadi fatal akibatnya. Satu, keluarga, adik, kakak bisa saling hubungan keluarganya tidak harmonis. Dengan tetangga seperti itu juga. Apalagi dengan masyarakat, apalagi satu negara dengan negara lain bisa peperangan itu dengan kata-kata presidennya. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis yang lain, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidaklah wajah dan tengkukmu ditelungkupkan ke dalam api neraka gara-gara akibat buah dari lidahnya yang tidak bisa bicara dengan benar. Kata Rasulullah, itu yang paling pertama. Yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wal yasaka baituka, rumahmu harus menjadi meluaskanmu. Artinya adalah di dalam rumah itu harus menjadi kebahagiaan. Di dalam rumah itu harus menjadi ketentraman. Rumah itu harus menjadi menenteramkan. Rumah itu harus dijadikan tempat ibadah. Kita mengajar anak-anak kita yang sudah belajar membaca Al-Quran, maka bacalah Al-Quran di rumah. Minimal setengah jam itu satu hari setelah sholat subuh. Ajarkan anak-anak kita di rumah untuk membaca Al-Quran. Anak-anak kita yang sudah bisa membaca Al-Quran bukan hanya di masjid, di rumah. Supaya apa? Supaya rumah itu menjadi tentram. Hidup ini menjadi tentram. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, untuk menenteramkan hidup itu adalah wabki ala khotiatika. Kesalahanmu harus
ditangisi. Karena sekarang banyak sekali orang yang berbuat kesalahan, berbuat kemaksiatan, malah berbahagia dengan kemaksiatan itu. Inilah yang kadang-kadang di konten-konten itu banyak sekali yang bermaksiat itu malah menjadi kebahagiaan untuk mereka. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seharusnya wabki ala khotiatika. Kesalahan itu harus ditangisi. Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita meminta ampun kepada Allah, beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat salah kepada sesama kita, maka kita harus bisa meminta maaf. Orang yang meminta maaf itu adalah orang yang paling baik, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengucapkan salam yang pertama itu adalah yang paling baik. Apalagi sesama umat Muslim. Di dalam hadis dijelaskan bahwa sibabul muslimi wa qitaluhu kufr. Mencaci maki orang Muslim itu yang akan mengakibatkan apa? Kemaksiatan, kesalahan, itu fasik, dan wakitaluhu kufrun, dan yang membunuhnya adalah kafir. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti 3 perkara yang harus ada di setiap muslim untuk menjadi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Satu adalah tadi, amsik lisanaka wal yasaka baituka wabki ala khotiatika. Jagalah lidahmu, jangan sampai lidah ini menjadi ajang dosa untuk diri kita, ajang permusuhan untuk diri kita dengan orang lain. Yang kedua, wal yasaka baituka, jadikanlah rumahmu itu meluaskanmu, jadikanlah rumahmu itu menjadi surga bagi kamu. Dan yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabki ala khotiatika, tangisilah kesalahanmu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.